Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Desain Akuntansi kelas C akan menjelaskan mengenai Managing System Projects. Sebelum itu, persilakan kami untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Pertama yaitu Fiska Putri Maharani dengan NPM akhir 094, lalu ada Naswa Velata Bilkis NPM akhir 117, Eltisa Zulianti NPM akhir 170, Dean Nur Ramadaning NPM akhir 175, Akila Dana Kalisa NPM akhir 182, dan yang terakhir Alia Cornelia Erlian NPM akhir 196. Yang pertama kita akan masuk ke materi overview of project management. Sebenarnya manajemen proyek itu sering kita lakukan baik di pekerjaan maupun di kehidupan sehari-hari. Bedanya hanya di jenis proyeknya. Jika di bidang IT, prosesnya sama saja dengan proyek lain, tapi biasanya butuh alat dan teknik khusus. Tugas manajer proyek itu merencanakan, menjadwalkan, memantau, mengendalikan, sampai melaporkan hasil. Caranya dengan memecah proyek jadi tugas-tugas kecil lalu mengatur urutan dan waktunya. Nah, biasanya dipakai bantuan alat seperti Gantt chart atau PERT atau CPM chart, bahkan software seperti Microsoft Project untuk memantau progres dan mengelola resikonya. Lalu materi di subbab ini yaitu what shapes a project and project manager role. Jadi bagaimana supaya proyek bisa sukses? Ada 3 hal penting yang harus dijaga, yaitu biaya, lingkup, dan juga waktu. 3 hal ini sering disebut sebagai project triangle. Jadi jika ada satu sisi berubah, misalnya seperti waktu yang dipercepat, biasanya biaya bisa naik atau lingkup pekerjaannya harus dikurangi. Tantangan manajer proyek adalah menjaga keseimbangan dari triangle ini tadi. Lalu, apa tugas utama seorang manajer proyek? Ada 4 hal, yaitu planning, scheduling, monitoring, dan juga reporting. Planning itu menyusun semua tugas dan memperkirakan biaya serta juga waktunya. Scheduling berarti membuat jadwal, detail, nentuin urutan kerja, dan membagi tugas ke semua tim. Lalu monitoring yaitu memantau pekerjaan tim, mengevaluasi hasil, dan mengambil tindakan jika ada masalah. Reporting berarti membuat laporan rutin ke manajemen, pengguna, maupun tim sendiri agar semua mengetahui tentang perkembangan proyek tersebut. Jadi pada intinya manajer proyek bukan hanya mengatur pekerjaan, tapi juga menjadi penghubung, pengawas, dan juga pengendali agar proyek tetap on track. Selanjutnya yaitu masuk ke Creating a Work Breakdown Structure atau WBS. Nah, struktur kerja rincian kerja atau WBS itu melibatkan pemecahan proyek menjadi serangkaian tugas yang lebih kecil. Sebelum membuat WBS, ada 2 jenis diagram utama yang harus dipahami. Yang pertama ada diagram Gantt dan diagram PERT atau CPM. Nah, untuk diagram Gantt itu sendiri adalah diagram batang horizontal yang merepresentasikan serangkaian tugas. Nah, posisi batang menunjukkan waktu mulai dan berakhir yang direncanakan untuk setiap tugas, dan panjang batang menunjukkan durasinya. Pada sumbu horizontal, waktu dapat ditampilkan sebagai waktu yang telah berlalu dari titik awal yang tetap atau sebagai tanggal kalender yang sebenarnya. Nah, bagan Gantt itu dapat menunjukkan status tugas dengan menambahkan warna kontras pada batang horizontal. Bagan Gantt juga dapat memberikan gambaran umum status proyek, tapi tidak memberikan informasi yang cukup detail yang diperlukan ketika mengelola proyek yang kompleks. Nah, selanjutnya yaitu diagram PERT atau CPM. Nah, diagram PERT ini adalah teknik bottom up karena diagram ini tuh menganalisis proyek besar dan kompleks sebagai serangkaian tugas individual, layaknya piramida yang dibangun dari bawah ke atas menggunakan blok-blok yang individual. Nah, untuk membuat diagram PERT, pertama-tama identifikasi semua tugas proyek dan perkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap tugas. Selanjutnya, tentukan urutan logis pelaksanaan tugas-tugas tersebut, misalnya beberapa tugas tidak dapat dimulai sebelum tugas-tugas lain selesai. Nah, dalam situasi lain, beberapa tugas dapat dilakukan secara bersamaan. Setelah tugas-tugas diketahui, durasinya, dan urutan pelaksanaannya, hitunglah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Nah, tugas-tugas spesifik yang penting untuk penyelesaian proyek tepat waktu juga dapat diidentifikasikan. Contoh diagram PERT itu sendiri yaitu Microsoft sebagai diagram jaringan.
Nah, langkah pertama dalam membuat WBS adalah mencantumkan semua tugas. Nah, pada gambar, untuk lingkaran biru, itu tuh event atau milestone, yang dimana itu titik penting atau penanda kemajuan. Nah, kalau misalnya yang panah merah, itu tuh tanda tugas atau pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai milestone. Nah, untuk alurnya sendiri, yang pertama, itu tuh kita harus mulai mengerjakan kuesioner, atau kita start work on questionnaire. Nah, tugasnya atau tasknya itu tuh kita menyusun kuesioner. Nah, yang kedua, alur kedua, yaitu tuh kuesioner itu disetujui. Nah, tasknya itu tuh kita harus menyebarkan kuesioner kepada responden. Yang ketiga, yaitu ke semua kuesioner sudah dibagikan. Nah, itu tasknya itu tunggu responden mengembalikan kuesioner. Yang keempat, itu alurnya semua kuesioner harus sudah kembali, yang dimana tasknya itu kita mengolah data kuesioner. Yang kelima, yaitu menyelesaikan tabulasi, yang dimana tasknya itu kita membuat laporan hasil kuesioner. Nah, untuk yang keenam atau yang terakhir, di sini tuh laporan diserahkan ke manajemen alurnya. Nah, tasknya kita tuh proses berakhir dan hasil itu siap dipakai untuk mengambil keputusan. Nah, selanjutnya itu listing the tasks. Nah, menentukan daftar tugas itu seringkali emang lebih sulit daripada kelihatannya. Tugas bisa tersembunyi dalam kalimat yang panjang dan terdengar sederhana. Cara terbaik untuk mengatasinya adalah dengan memecah kalimat menjadi bagian-bagian yang lebih jelas. Nah, selanjutnya itu estimating task duration. Nah, untuk durasi tugas itu bisa dinyatakan dalam jam, hari, atau minggu tergantung ukuran proyek. Nah, untuk memperkirakan durasi tugas secara lebih realistis, manajer proyek itu biasanya membuat 3 perkiraan. Yang pertama yaitu ada optimistik atau estimasi terbaik jika semua berjalan lancar dilambangkan dengan huruf B. Terus ada yang kedua itu probabilitas. Nah, itu tuh dimana estimasi paling mungkin terjadi, dilambangkan dengan huruf P. Selanjutnya yaitu ada pesimistik, di mana estimasi terburuk jika banyak hambatan, dilambangkan dengan huruf W. Nah, ketiga perkiraan ini akan diberi bobot biasanya dengan rasio 1:4:1, yang artinya perkiraan probabilitas dianggap paling penting, sehingga durasi akhir dihitung dengan formula B ditambah 4 kali P ditambah W dibagi 6. Nah, formula ini akan membantu mendapatkan angka perkiraan yang lebih seimbang, tidak terlalu optimis atau pesimis, sehingga lebih mendekati realita. Baik, untuk subbab berikutnya adalah task pattern atau pola tugas. Jadi, tugas-tugas dalam WBS itu harus disusun dalam urutan logis yang disebut dengan pola tugas atau task pattern. Nah, ini yang pertama, di sini itu ada menggunakan kotak tugas untuk membuat model. Jadi, dalam sebuah bagan, tugas-tugas proyek itu ditampilkan sebagai kotak-kotak persegi panjang disusun berdasarkan urutan pelaksanaannya. Nah, jadi setiap kotak persegi panjang yang disebut dengan kotak tugas itu memiliki 5 bagian. Yang pertama itu ada bagian nama tugas, di mana nama tugas itu harus singkat dan deskriptif. Lalu yang kedua ada ID tugas. Nah, ID tugas itu dapat berupa angka atau kode yang memberikan identifikasi unik. Nah, yang ketiga ada durasi tugas. Jadi durasi itu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas yang belum tentu sama dengan waktu yang telah berlalu. Nah, untuk selanjutnya yang keempat itu ada hari atau tanggal dimulai. Jadi hari tanggal dimulai itu adalah waktu di mana suatu tugas dijadwalkan untuk dimulai. Nah, untuk yang kelima itu ada hari atau tanggal selesai. Nah, untuk tadi kan hari atau tanggal mulai. Nah, di sini ada hari atau tanggal selesai itu untuk mencatat waktu untuk tugas dijadwalkan selesai. Nah, untuk yang kedua ini ada jenis pola tugas. Jadi, sebuah proyek didasarkan pada pola tugas. Nah, dalam proyek besar, pola keseluruhannya akan cukup kompleks, tetapi dapat dipecah menjadi 3 jenis pola dasar. Yang pertama itu tugas dependent atau tugas bergantung. Jadi, ketika tugas harus diselesaikan satu demi satu seperti lari estafet, di mana tugas ini tuh karena dinamakan dengan tugas bergantung atau tugas dependen itu karena yang satu bergantung dengan yang lain, jadi kita saling tergantung dengan yang lainnya. Lalu yang kedua adalah
beberapa tugas pengganti. Jadi ketika beberapa tugas dapat dimulai secara bersamaan, masing-masing disebut tugas bersamaan. Seringkali 2 atau lebih tugas bersamaan bergantung pada satu tugas sebelumnya yang disebut tugas pendahulu. Untuk yang selanjutnya ada beberapa tugas pendahulu, yaitu misalkan suatu tugas itu membutuhkan 2 atau lebih tugas pendahuluan untuk diselesaikan sebelum dapat dimulai. Nah, berikutnya di sini ada bekerja dengan pola tugas yang kompleks. Jadi ketika beberapa pola tugas digabungkan, fakta-faktanya itu harus dipelajari dengan sangat cermat untuk memahami logika dan urutannya. Jadwal proyek tidak akan akurat jika pola tugas yang mendasarinya salah. Nah, di sini itu juga dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tugas bergantung, itu ketika kita melakukan tugas satu, nah lalu tugas satu itu selesai, lalu kita lanjut melakukan tugas kedua, begitu juga seterusnya. Lalu yang kedua ada tugas yang bergantung dan beberapa tugas pengganti. Jadi kita melakukan tugas satu, setelah tugas satu selesai melakukan tugas dua, setelah tugas 2 selesai melanjutkan ke tugas 3, dan tugas 3 selesai melanjutkan ke tugas 2, yaitu tugas 5 dan tugas 6. Nah, selanjutnya ada tugas yang bergantung, beberapa tugas pengganti, dan beberapa tugas sebelumnya. Jadi kita mengerjakan tugas 1, lalu setelah tugas 1 selesai mengerjakan tugas 2. Setelah tugas 2 selesai, lalu kita memulai dua tugas sekaligus, yaitu tugas 3 dan tugas 4. Setelah tugas 3 itu tadi selesai, lalu mengambil 2 tugas lagi, karena tadi kita sebelumnya di ketiga itu sudah melakukan tugas 3 dan 4, kita lanjut melakukan tugas 5 dan 6. Lalu setelah tugas itu selesai, lalu memulai tugas 7, yang dimana itu nanti setelah semua selesai melakukan ke tugas yang. Jadi selanjutnya saya akan membahas tentang the critical path. Jadi critical path ini adalah rangkaian tugas yang jika tertunda akan menunda keseluruhan proyek. Contohnya, kalau Jim telat 30 menit datang makan malam, maka acara makan malam juga akan diundur 30 menit. Jim ada di critical path. Kenapa sih ini penting? Karena project manager harus tahu critical path biar bisa cepat tanggap kalau ada keterlambatan. Software seperti Microsoft Project bisa menandai critical path. Cara menghitungnya itu, yang pertama urutkan semua teks dengan durasi dan urutan ketergantungan. Lalu tentukan start sampai finish setiap teks. Yang terakhir, critical path ditentukan oleh teks yang durasinya paling panjang dan tidak bisa digeser tanpa menunda proyek. Selanjutnya ini ada slack time, ini waktu tambahan di luar durasi teks. Kalau ada slack, teks bisa telat tanpa menunda proyek. Tes di critical path tidak punya slack. Selanjutnya saya akan membahas subbab selanjutnya, yaitu project monitoring dan control. Jadi setelah proyek ini dijadwalkan, project manager wajib mengawasi progres. Progresnya itu berupa yang pertama pantau teks dan milestone, lalu bandingkan rencana dengan realisasi, dan pastikan standar dan prosedur dipatuhi. Teknik monitoring itu ada structured walkthrough. Ini peer review pekerjaan tim, misalnya design review, atau code review, atau juga testing review. Selanjutnya ada menjaga jadwal. Jadi hambatan hampir selalu ada. Manajer harus antisipasi masalah, cari solusi, dan revisi rencana kalau perlu. Milestone dan checkpoint bikin masalah cepat ketahuan. Lalu ada fokus ke critical path. Jadi mayoritas perhatian ke teks di critical path, karena kalau telat, proyek otomatis juga ikut telat. Tapi teks lain jangan diabaikan. Kalau mereka habisin slack time, mereka bisa berubah jadi bagian critical path. Baik, jadi selanjutnya yaitu adalah tentang pelaporan. Jadi anggota tim proyek itu secara teratur melaporkan kemajuan mereka kepada manajer proyek, yang selanjutnya itu melaporkan kepada manajemen dan pengguna. Kemudian manajer proyek itu mengumpulkan, memverifikasi, mengelola, dan mengevaluasi informasi yang diterimanya dari tim. Kemudian manajer itu memutuskan informasi mana yang perlu diteruskan, menyiapkan ringkasan, dan menyusun laporan yang dapat dipahami dengan mudah, menambahkan komentar dan penjelasan jika diperlukan, dan menyerahkannya kepada manajemen dan pengguna.
Kemudian selanjutnya itu ada rapat status proyek. Jadi manajer proyek itu menjadwalkan rapat rutin untuk memberikan informasi terbaru kepada tim dan membahas status isu, masalah, dan peluang proyek. Jadi sesi ini tuh memberikan kesempatan kepada anggota tim untuk berbagi informasi, membahas masalah umum, dan menjelaskan teknik-teknik baru. Kemudian rapat ini juga itu memberikan kesempatan kepada manajer proyek untuk meminta masukan dan melakukan sesi curah pendapat. Kemudian selanjutnya yaitu laporan status proyek. Jadi seorang manajer proyek itu harus melapor secara teratur kepada atasan langsungnya, manajemen atas dan pengguna. Kemudian yang terakhir yaitu ada menangani masalah, yaitu memutuskan cara menangani kondisi masalah itu bisa jadi sulit jika konsekuensinya itu tidak jelas. Analis harus berhati-hati dan memperingatkan manajemen tentang kemungkinan masalah. Jadi ketika situasi itu dilaporkan, jelaskan apa yang sedang dilakukan untuk menangani dan memantau masalah tersebut. Nah, jika situasinya itu berada di luar kendali analis, sarankan tindakan yang dapat diambil manajemen untuk menyelesaikan situasi tersebut. Baik, selanjutnya ada project management system. Jadi disebut dengan perangkat lunak manajemen proyek. Jadi manajer proyek menggunakan aplikasi perangkat lunak untuk membantu merencanakan, menjadwalkan, memantau, dan melaporkan proyek. Jadi sebagian besar proyek menawarkan fitur seperti PERT atau CPM, bagan Gantt, penjadwalan sumber daya, dan kalender proyek. Dan terdapat pelacakan biaya seperti Microsoft Project dalam program yang lengkap yang pemegang pangsa pasar dominan. Program ini tersedia sebagai perangkat lunak untuk Windows dan juga sebagai layanan tambahan di Microsoft Office 365. Selain Microsoft Office juga ada beberapa kayak tools atau alat manajemen proyek yang tersedia, misalnya Gantt Project, terus ada Mac OS X dan Linux. Nah, situs web alat ini menyediakan informasi lebih lanjut tentang kemampuan termasuk demo, versi uji coba jika tersedia, dan materi pelatihan. Terlepas dari alat manajemen proyek yang telah digunakan, proses langkah demi langkah tetap diikuti untuk mengembangkan WBS dan mengatur pola tugas dan menganalisis jalur kritis. Perbedaannya adalah perangkat lunak memangkas sebagai besar pekerjaan secara otomatis sehingga memungkinkan manajemen yang jauh lebih efektif. Berikut mengenai tentang project management tools. Yang pertama ada struktur pecahan pekerjaan atau work breakdown structure atau WBS. Jadi membuat WBS menggunakan Microsoft Project hampir sama dengan membuatnya secara manual. Tugas, durasi, dan pola tugas tetap harus diidentifikasi ya. Informasi ini mungkin harus dikembangkan atau ringkasan tugas seperti pada buku di gambar 324 di 3.7 tujuannya adalah untuk mendokumentasikan semua tugas, ketergantungan tugas, tanggal, dan total durasi proyek. Selanjutnya ada bagan Gantt atau Gantt chart. Jadi saat tugas digosokkan, program secara otomatis melakukan perhitungan, mendeteksi pola tugas, dan membuat bagan Gantt. Bagan ini terdiri dari batang horizontal yang dihubungkan dengan panah untuk menunjukkan ketergantungan tugas. Jika minggu kerja biasa dipilih, tugas tidak akan dijadwalkan pada hari Sabtu dan Minggu. Namun, untuk proyek yang bersifat kritis, kalender 24/7 dapat dibuat. Adapun yang ditentukan program akan menangani tugas sesuai ketentuan. Microsoft Project menawarkan banyak pilihan pengaturan tampilan format dan metode perhitungan. Kemudian ada diagram jaringan atau network diagram. Setelah bagian Gantt selesai, data dapat diri dalam bentuk diagram jaringan atau Microsoft Project yang mirip dengan bagian PRT. Ketika opsi diagram jaringan dipilih, tugas proyek tergantung tanggal mulai dan selesai untuk setiap tugas akan ditampilkan, sehingga diagram jaringan menampilkan informasi yang sama seperti bagian Gantt, termasuk ketergantungan tugas, tapi menggunakan kotak tugas. Kemudian yang terakhir ada tampilan kalender atau calendar view. Jadi tampilan kalender adalah cara yang baik untuk mengelola aktivitas harian. Tampilan ini menunjukkan tugas mirip dengan bagan dan bisa dilampirkan sebuah seperti pada bagan.
Baik, selanjutnya yaitu ada manajemen resiko. Jadi resiko sendiri adalah peristiwa yang dapat berdampak negatif pada proyek. Sedangkan manajemen resiko adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, mengantisipasi, dan memantau resiko untuk meminimalkan dampaknya terhadap proyek. Jadi ada daftar dasar tugas manajemen resiko, itu meliputi hal-hal berikut. Jadi yang pertama itu adalah menyusun rencana manajemen resiko, yaitu rencana manajemen risiko itu mencakup tinjauan ruang lingkup proyek, pemangku kepentingan, anggaran, jadwal, dan faktor internal atau eksternal lainnya yang mungkin mempengaruhi proyek. Rencana tersebut harus mendefinisikan peran dan tanggung jawab proyek, metode dan prosedur manajemen risiko, kategori risiko, dan rencana kontingensi. Kemudian ada mengidentifikasi risiko. Jadi, identifikasi resiko itu mencantumkan setiap resiko dan menilai kemungkinan resiko tersebut itu dapat mempengaruhi proyek. Kemudian ketiga dan menganalisis resiko. Jadi proses ini tuh biasanya terdiri dari dua langkah, yaitu analisis risiko kualitatif dan analisis risiko kuantitatif. Sedangkan analisis risiko kualitatif itu mengevaluasi setiap risiko dengan memperkirakan probabilitas terjadinya dan tingkat dampaknya. Jadi manajer proyek itu dapat menggunakan rumus untuk menimbang nilai risiko dan dampak atau menampilkan hasilnya dalam kisi dua sumbu. Sedangkan tujuan analisis risiko kuantitatif sendiri itu adalah untuk memahami dampak aktual dalam hal dana, waktu, ruang lingkup proyek, atau kualitas. Jadi analisis risiko kuantitatif itu dapat melibatkan proses pemodelan yang disebut analisis bagaimana jika, yang memungkinkan manajer proyek itu untuk memvariasikan satu atau lebih elemen dalam model untuk mengukur dampaknya terhadap elemen lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai managing for success. Manajemen proyek itu bukan hal yang gampang karena membutuhkan keterampilan teknis, komunikasi, dan juga kepemimpinan. Walaupun sudah direncanakan dengan baik, proyek tetap bisa menghadapi masalah. Jika proyek mulai bermasalah, manajer punya beberapa opsi, yaitu yang pertama mengurangi fitur yang kurang penting, menambah sumber daya, memperpanjang tengah waktu, atau memperbaiki prosedur manajemen. Tetapi harus hati-hati juga karena ada yang disebut sebagai Brooks Law. Jika kita menambah orang ke proyek yang sudah telat, justru dapat membuat makin telat karena orang tersebut membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Yang pertama ya kita akan membahas mengenai business issues. Jadi tujuan utama sistem itu menyelesaikan masalah bisnis. Jika tidak tercapai, berarti tujuan tersebut gagal meskipun proyeknya selesai tepat waktu dan sesuai anggaran. Kegagalan biasanya karena kebutuhan yang tidak jelas, skop yang tidak terdefinisi, desain atau testing yang buruk, dan kurangnya kontrol perubahan. Bisa juga karena ada perubahan di organisasi. Nah, jika skop proyek tidak jelas, sering muncul fenomena yang namanya project creep, yaitu lingkungan proyek melebar tanpa persetujuan resmi. Lalu kita membahas mengenai budgeting issues. Masalah anggaran biasanya muncul karena estimasi biaya yang terlalu optimis atau tidak lengkap, forecasting yang kurang tepat, atau lemahnya monitoring. Faktor lain juga dapat dari keterlambatan jadwal atau masalah sumber daya manusianya seperti tingginya turnover, kurangnya pelatihan, dan juga motivasi yang rendah. Jika hal-hal ini tidak diantisipasi, maka proyek sangat mungkin untuk melebihi anggaran. Lalu, kita juga akan membahas mengenai schedule issues. Biasanya, schedule issues ini muncul karena salah memperkirakan ketergantungan antar tugas, monitoring yang lemah, atau konflik dalam tim. Bisa juga karena ada anggota tim yang keluar di tengah jalan proyek. Jika manajer proyek gagal dalam perencanaan, komunikasi, pengorganisasian, dan juga pengendalian, proyek hampir pasti jadi gagal. Jadi, kemampuan manajer untuk mendeteksi tanda-tanda awal masalah dan mengenanganinya dengan cepat sangatlah penting. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.